Serangga, makhluk imut yang kadang bikin ngeselin. Apalagi kalau udah gigit-gigit, merayap-rayap. Apalagi kalau terbang dan hinggap di kepala. Kalau udah gitu rasanya pengen banget basmi mereka dari dunia. Tapi bentar, tahan dulu emosinya. Tanpa dibasmi pun mereka sebenarnya lagi ngalamin kepunahan yang bahkan lebih cepat dari makhluk hidup lainnya. Sebelum teriak gembira, mungkin kita perlu bertanya, kalau serangga punah, apa yang terjadi pada dunia dan tentu aja kepada kita juga. Pertama-tama, populasi serangga emang beneran lagi turun gila-gilaan. Apalagi sebabnya kalau bukan habitat yang hilang karena pembangunan, pemakaian pestisida yang gila-gilaan, dan tentu aja krisis iklim yang makin hari makin gak terkendali. Itu semua bikin tingkat kepunahan serangga 8 kali lebih tinggi dari mamalia, burung, atau reptil. Dan gampangnya gini, dengan tingkat penurunan tadi, diperkirakan mereka bakal lenyap dari muka bumi dalam 1 abad ke depan. Gila banget. Tapi yang lebih gila lagi adalah efeknya buat kita. Karena inilah yang bakalan terjadi. Yang jelas, rantai makanan bakal hancur. Karena kita pasti pernah lihat gambar ini pas SD. Dan bayangin kalau rantai ini hilang. Dan gak cuma kodok, tapi hewan-hewan pemangsa lainnya bakal bingung dan kelaparan. Akibatnya pun sama berantainya. Mulai dari kepunahan spesies predator, meledaknya populasi hama, sampai rusaknya lingkungan. Kedua, bumi bakal jadi kamar mayat terbesar di alam semesta. Ya, karena serangga lah yang bikin bangkai-bangkai hewan itu bisa membusuk dan nguburin tanah. Dan tanpa mereka, bumi bakal penuh dengan gundukan hewan mati dan tanah tandus dan gersang, persis kayak di film-film tentang kiamat. Dan terakhir yang paling gila, siap-siap, kelaparan besar-besaran bakal terjadi di dunia. Gak ada serangga artinya penyerbukan buat tanaman jadi hilang. Padahal 75% penyerbukan itu berkat mereka. Gak ada penyerbukan artinya gak ada tumbuhan, yang artinya sumber makanan hewan dan manusia pun lenyap, dan artinya makanan bakal jadi barang super langka. Makanya bukannya gak mungkin itu juga jadi akhir riwayat buat seluruh spesies di muka bumi. Oke, sekarang kita tahu kalau tanpa serangga, bencana bakal menimpa kita. Mungkin kita mikir kalau kita terlalu kecil buat ngubah keadaan tadi. Tapi jawabannya enggak. Kita punya pengaruh besar dan itu bisa dilakuin dengan banyak cara. Misalnya beli makanan organik, berkebun di halaman, gak pakai pestisida, sampai ngenalin adik-adik atau tetangga kita tentang hewan kecil yang mungkin nyebelin tapi sebenarnya sangat berharga buat kehidupan kita ini. Dengan cara itu, kita gak cuma nyelamatin serangga, tapi spesies kita sendiri, manusia. Dan seperti biasa, terima kasih.